Baik, sekarang kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau sebelumnya yang namanya pertidaksamaan linier dua variabel itu jika kita gambarkan ada berupa daerah arsir dan hanya satu garis. Nah, sekarang bagaimana kalau sistem? Nah, sekarang saya jelaskan dulu bedanya pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu hanya terdiri dari satu pertidaksamaan, sedangkan yang namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu terdiri lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi, nanti bisa ada 4 pertidaksamaan dalam satu grafik. Bedanya itu saja. Oke, sekarang Ibu Cita kasih contoh ini. Carilah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan untuk 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Kemudian pertidaksamaan yang kedua 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. Nah, kemudian yang dua di bawah ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Nah, ini namanya sistem pertidaksamaan. Nah, saya meminta kalian untuk menentukan irisannya atau daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi keempat pertidaksamaan ini dalam satu buah grafik. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan lembar sumbu X dan Y ya. Kemudian seperti biasa kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita menggambar ya. Tabel yang pertama 3x plus 4y sama dengan 12. Oke, kita misalkan di sini sama dengan dulu ya. Oke. Seperti biasa, x dan y-nya kita ganti 0 dan 0 ya. Sekarang yang pertama x-nya Ibu Cita ganti dengan 0. Oke, maka nah di sini hasilnya 0 ya. 0 tambah 4y itu tetap 4y. Maka di sini yang 3x saya tutup ya. Sehingga 4y sama dengan 12. Y-nya berapa? Oke, tinggal 12 dibagi 4 ya. Sehingga menghasilkan angka 3. Maka koordinat yang pertama adalah 0,3. Baik, Y-nya diganti dengan 0. Maka nanti yang ditutup adalah bagian yang sebelah sini. Karena 4 kali 0 itu hasilnya 0. Sehingga sisanya tinggal 3x sama dengan 12. Berapa nilai x? Nah, nilai x dapat dicari dengan cara 12 dibagi 3. Sehingga nanti untuk di sini angkanya 4. Kemudian koordinat yang kedua 4,0. Nah, lalu sekarang kita akan menggambar dua titik ini dalam grafik di sebelah kanan. Oke, 0,3. Berarti kita selalu mulai dari 0,0 ya. 0 x-nya, yang pertama x-nya 0. Oke, maka dia tidak akan bergerak baik ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga dia akan langsung naik ke atas sebanyak berapa langkah. Nah, karena di sini mintanya 3, maka dia akan berakhir di sini ya. 0,3. Nah, di situ ya. Ini adalah koordinat yang pertama 0,3 untuk 3x plus 4y sama dengan 12. Oke, sekarang koordinat yang kedua adalah 4,0. Nah, karena x-nya 4 positif, maka dia akan bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian y-nya 0, berarti dia tidak akan melakukan langkah ke atas atau ke bawah. Sehingga koordinat 4,0 di sini. Oke. Nah, seperti biasa, hubungkan. Nah, sudah dihubungkan, kita mencari daerah arsir dengan menguji titik. Apakah nanti yang diarsir di atas atau di bawah. Oke, uji titik seperti biasa kita pakai 0,0 ya. Oke, 0,0 kita masukkan ke sini. Sehingga 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Kita jumlahkan 0 tambah 0, hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 12 dan pernyataan ini benar. Nah, karena pernyataan ini benar, maka 0,0 di sini memenuhi. Dan di bawah garis warna biru, maka arsirannya ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat untuk grafik yang kedua.
yaitu 7X plus 2Y kurang dari sama dengan 14. Oke, seperti biasa buat tabel ya. Oke, kita ganti X-nya dengan 0. Maka yang saya tutup adalah 7X, sehingga tinggal 2Y sama dengan 14. Nah, kita dapat menemukan Y-nya dengan cara 14 dibagi 2. Oke, 7 ya. Sehingga koordinat titik yang pertama adalah 0,7, maaf. Oke. Kemudian sekarang saya ganti Y-nya 0. Oke. Y-nya saya ganti 0. Maka yang saya tutup sekarang adalah yang bagian sini. Ya, karena 2 kali 0 hasilnya 0. Maka sisanya tinggal 7X sama dengan 14. Maka X-nya didapat 2 dari 14 dibagi 2. Oke. Koordinat yang kedua itu 2,0. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar ke lembar kerja kita. Oke, 0,7. Karena X-nya 0, maka dia tidak akan melakukan gerak ke kanan atau ke kiri. Nah, terus kita lihat Y-nya 7. Nah, karena positif, dia akan bergerak ke atas. Nah, di sini koordinatnya ya. Oke. Kemudian koordinat titik yang kedua untuk 7X plus 2Y kurang dari sama dengan 14 adalah 2,0. Oke. X-nya 2 berarti ke kanan 2 langkah. Y-nya 0 berarti dia tidak melakukan pergerakan ke atas atau ke bawah. Sehingga nah, titiknya di sini ya. Oke. Ini adalah koordinat 2,0. Nah, seperti biasa dihubungkan. Oke. Nah, garisnya penuh ya, tidak putus-putus karena di sini tandanya sama dengan semua. Oke, sekarang kita akan menguji titik. Nah, seperti biasa, uji titiknya di sini 0,0. Masukkan ke sini. Ya, hasilnya akan menghasilkan 0 kurang dari 14. Nah, dibaca lagi. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, 0 kurang dari sama dengan 14. Betul ya? Dan karena 0,0 berada di kiri garis yang berwarna oranye dan pernyataan itu benar, maka arsirannya ke kiri atau ke bawah ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah arsir untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, kemarin kan saya sudah bilang, kalau X sama dengan, maka dia akan sejajar dengan sumbu Y. Ya, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena di sini X-nya mintanya 0, nah, berarti X sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu Y. Ya. Dan karena di sini tandanya lebih dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan ya. Karena lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti bisa 1, 2, dan seterusnya. Maka X lebih dari sama dengan 0 diarsir ke kanan ya, yang berwarna hijau. Oke. Selanjutnya daerah arsir untuk Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0 itu akan sejajar dengan sumbu X ya. Kemarin saya sudah bilang kalau Y sama dengan akan sejajar sumbu X. Tapi di sini karena Y-nya 0, maka tidak lain Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Nah, ini ya, panjang ini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka dia diarsir ke atas ya, karena lebih dari 0 itu ada 1 positif, 2 positif, 3 positif, dan seterusnya. Jadi untuk Y lebih dari sama dengan 0 diarsir ke atas. Oke, yang warna ungu. Nah, coba kalian lihat dengan baik-baik dengan mata kalian, daerah mana sih yang diarsir keempat-empatnya. Nah, tentu kalian sudah bisa menebak, oh daerah yang diarsir oleh keempat pertidaksamaan di soal ini adalah yang mana ya? Kan kelihatan banget. Nah, oke. Nah, ini ya, betul. Daerah yang berwarna hitam itu adalah daerah himpunan penyelesaian karena daerah ini dilalui oleh 4 arsiran.
yang berwarna orange, yang berwarna biru, yang berwarna ungu, dan yang berwarna hijau. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah merupakan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama kita. Bu Cita sudah menyiapkan beberapa soal di Google Classroom. Silahkan kalian mengerjakan. Ingat, tidak boleh terlambat ya mengerjakannya, harus sesuai dengan tenggat waktu yang saya tentukan. Kemudian ingat juga tidak boleh menggunakan pekerjaan temannya ya, apalagi hanya mengganti namanya kemudian dikirim ke Google Classroom-nya Bu Cita. Nggak boleh ya, nanti nilainya akan saya kurangi. Baik, saya rasa cukup. Jika kalian mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Sekian dan terima kasih. Shalom.